Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham JSMR, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. Di mana Jasa Marga ini adalah perusahaan jalan tol milik pemerintah Republik Indonesia. Ada sesuatu hal yang menarik ya dengan saham JSMR, jadi kita akan analisa baik dari sisi fundamental, price action, prediksi dividen, perhitungan harga saham, dan juga kita akan melihat prospek bisnis dari Jasa Marga ini guys ya. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi yang pertama kita akan melihat dulu untuk Jasa Marga Persero Tbk ya dengan kode saham JSMR. Ini masuk di sektor infrastruktur transportasi. Harga sahamnya di tahun 2023 ini sudah naik sekitar 54,02% guys ya. Di awal tahun harganya sekitar 3 ribuan per lembar saham dan untuk saat ini di bulan Desember itu sudah di harga 4.790. Jadi teman-teman yang sudah membeli saham Jasa Marga di awal tahun tentunya sudah mengalami floating profit ya guys ya, sudah profit di saham Jasa Marga gitu guys ya. Nah, jadi sering sekali saya himbau teman-teman belilah saham bagus di harga murah. Belilah saham-saham dengan valuasi yang murah, lalu pendapatannya juga bagus ya guys ya, selalu bertumbuh dan belilah ketika harga sahamnya itu di harga murah ya. Jadi ketika harga sahamnya naik ya teman-teman pastinya akan hijau di portonya, akan floating profit gitu. Ya tinggal teman-teman pastikan aja kapan untuk take profitnya ya, seperti itu. Apa sih yang menarik dari saham Jasa Marga? Oke guys, kita akan langsung saja melihat dari sisi fundamental di mana valuasi saham Jasa Marga pernya di angka 4,36 kali. Tentunya dari sisi price to earning ratio ini masih sangat menarik guys ya. Lalu PBV-nya di angka 1,28 kali ya. Jadi saham Jasa Marga dari sisi valuasi saya rasa masih sangat menarik. Lalu yang menjadi faktor kedua ya yang menurut saya menjadi sangat menarik untuk saham Jasa Marga ini adalah dari sisi net income atau laba bersih saham Jasa Marga ya. Di kuartal 3 2023 ternyata laba bersihnya bisa naik ratusan persen guys ya. Dari 272 miliar ya naik menjadi 4,8 triliun di tahun 2023. Terutama di kuartal 3 2023 ini guys ya. Jadi ada lonjakan laba bersih nih guys ya di kuartal 3 2023. Lalu secara annualized di tahun 2023 ini tentunya juga akan mengalami kenaikan laba bersih yaitu sekitar 7,9 triliun ya guys ya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 2,7 triliun, ini tentunya naik beberapa kali lipatnya guys ya. Dan teman-teman kalau misalkan belum tahu, Bapak Erick Thohir ya selaku Menteri BUMN ini sedang mengagendakan untuk perusahaan-perusahaan perseroan ya perusahaan milik negara atau BUMN ini agar perusahaan-perusahaan ini bisa memberikan dividen yang maksimal ya kepada pendapatan negara. Dan saya pun sebenarnya mendukung ya agenda tersebut gitu guys ya. Ya karena buat apa lagi kalau misalkan BUMN-nya tidak untung, ya buat apa lagi ada perusahaan ya guys ya, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, ini menyangkut juga dengan keberlangsungan negara Republik Indonesia. Kalau perusahaan BUMN-nya itu tidak untung, tidak bagi dividen besar, ya untuk apa gitu guys ya. Makanya saya sangat mendukung ya Bapak Erick Thohir atau Menteri BUMN kita untuk mengagendakan agar mendapatkan ya pendapatan besar dari dividen BUMN itu sendiri termasuk Jasa Marga ini. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya Jasa Marga ini ya bagi dividennya pun di beberapa waktu ke belakang tidak maksimal. Nanti kita akan bahas, kita akan prediksikan juga untuk dividennya. Lalu kita akan lihat dari sisi rasio keuangan ya di mana Jasa Marga ini mempunyai cash 4 triliun, total asetnya 124,9 triliun, liabilitas 86 triliun, lalu total ekuitasnya 27,1 triliun guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan memang liabilitas atau hutang dari Jasa Marga ini cukup tinggi ya, tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan total asetnya. Nah, tentu saja total liabilitas ini karena adanya pembangunan-pembangunan jalan tol dan kenaikan laba bersih di kuartal 3 ini dikarenakan beroperasinya ruas jalan tol baru.
Ya, jadi ada pendapatan tambahan nih dari ruas jalan tol baru ya ketika berhasil dioperasikan dan pembangunannya tentu saja itu menggunakan hutang dan biasanya memang seperti itu, guys ya. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas NPM atau net profit marginnya ternyata cukup tinggi ya, yaitu sebesar 93%. Lalu dari sisi pembagian dividen, nah ini saya rasa yang belum maksimal ya, di mana dividen yieldnya ini kecil ya, hanya sekitar 1,58%, dan dividen terakhir yang dibagikan itu sebesar Rp75 per lembar saham dibagikan di 22 Mei 2023 lalu, guys ya. Lalu kita akan lihat ya dari sisi pembagian dividen di mana saham Jasa Marga ini sebenarnya rutin bagi dividen, hanya saja beberapa tahun ke belakang ini ada absen atau tidak membagikan dividen. Yaitu di tahun 2019, lalu di tahun 2021 dan tahun 2022 absen membagikan dividen atau tidak membagikan dividen, guys ya. Padahal kalau misalkan kita perhatikan di tahun 2011 lalu saham Jasa Marga ini sempat memberikan dividen lebih dari Rp100 per lembar saham ya. Jadi dividen di tahun 2023 ini di sekitar Mei ya, Mei Juni 2023 ini masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN lainnya gitu guys, seperti PTBA, lalu Pegas, lalu Elsa, lalu Big Banks gitu guys ya. Dah, ini seharusnya Jasa Marga juga bisa membagikan dividen besar ya. Nanti kita akan prediksikan juga untuk rasio pembagian dividennya yang idealnya itu seperti apa sih ya. Lalu kita melihat juga dari sisi seasonality saham Jasa Marga ya, di mana saham Jasa Marga ini ternyata di bulan Desember ya, potensi untuk probabilitas kenaikan harga sahamnya ini mencapai 75% ya di bulan Desember. Hanya 2 tahun ini mengalami penurunan yaitu di tahun 2021 dan tahun 2022 lalu guys ya. Tapi overall dari 8 tahun ke belakang potensi untuk Jasa Marga ini harga sahamnya bisa naik di bulan Desember adalah potensinya 75%. Lalu potensi kenaikan yang tertinggi itu ada di sekitar bulan April dan juga bulan Juli ya guys ya. Nah, berarti ini setiap liburan ya, setiap agenda liburan, saham Jasa Marga ini harga sahamnya selalu naik. Yaitu di bulan Desember ada liburan Natal dan juga Tahun Baru, dan ini sebentar lagi kita pun akan merasakan liburan kembali ya guys ya. Mungkin teman-teman yang kerja kantoran akan merasakan liburan Natal dan juga Tahun Baru di bulan Desember ini. Lalu di bulan April, Mei, Juni, Juli ini adalah biasanya ada liburan ini guys ya, liburan Idul Fitri, lalu ada juga liburan sekolah, itu di liburan semesteran biasanya juga memang jalan tol ini ya menjadi semakin ramai ya jika ada liburan gitu guys ya. Nah, di bulan April juga probabilitas kenaikannya 88%, lalu di bulan Juli juga probabilitas kenaikannya sama di angka sekitar 88%-an. Ya, jadi sepanjang tahun ya ketika ada liburan, saham-saham seperti Jasa Marga ini tentunya harga sahamnya bisa naik gitu guys ya. Terlepas dari adanya pembagian dividen jumbo ya, kita belum melihat adanya pembagian dividen jumbo nih dari saham Jasa Marga ya. Tapi idealnya sih saham BUMN ini ya semoga saja nantinya bisa membagikan dividen besar sesuai dengan agenda Bapak Erick Thohir gitu guys ya. Kita akan langsung ya melihat harga wajar dan juga prediksi dividen dari saham JSMR, di mana IPS-nya di tahun 2023 ini mengalami kenaikan laba bersih dan IPS-nya juga naik tinggi guys ya, di sekitar 1098 per lembar sahamnya. Lalu untuk pertumbuhan IPS-nya secara tahunan yaitu di angka 18,80%. Nah, jadi dari IPS 1098 nanti kita akan coba prediksikan dividennya, karena idealnya untuk saham BUMN ini ya semoga saja sesuai dengan agenda Bapak Erick Thohir, yaitu membagikan dividen besar terhadap negara gitu guys ya. Lalu di sini kita lihat dari sisi book value PBV-nya di angka 1,28 kali, sedangkan modal per lembar sahamnya atau value per share-nya itu di angka 3.738-an guys ya. Nah, jadi di awal tahun itu sebenarnya di bawah harga modalnya ya, di sekitar 3 ribuan, di bawah 3.700 ini sebenarnya harga saham Jasa Marga ya di awal tahun 2023 ini sebenarnya lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya.
Lalu kita akan buka di sini guys ya, harga wajar ya berdasarkan perhitungan pertumbuhan IPS 18,80% secara tahunan, maka harga wajarnya di sini kita bisa lihat di angka 22 ribuan. Lalu margin of safety-nya di angka 78,44% guys ya. Tentunya ini bisa saja mencapai harga di atas 10.000 jika ya dengan catatan saham Jasa Marga ini bisa membagikan dividen besar ya. Kalau misalkan dividennya masih kecil saya rasa akan sulit. Nah, Jasa Marga di harga 4.790 kalau misalkan naik saja ke IPS kali 10-nya di angka 10.980, tentunya ini akan cuan multi bagger gitu guys ya, akan cuan 100% ya di saham Jasa Marga kalau misalkan menyentuh angka 10.980. IPS kali 10-nya di angka 10 ribuan, lalu IPS kali 20 atau valuasi mahalnya di angka 20 ribuan guys ya. Lalu kita akan prediksikan juga untuk dividen Jasa Marga, di mana DPR-nya atau dividen payout ratio di tahun lalu ya guys ya, di tahun 2022 lalu, sorry di tahun 2023 ini dividen payout ratio-nya itu di angka 20% dan saya rasa ini masih kecil ya, masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan dividen-dividen dari perusahaan BUMN lainnya. Ya, jadi dividennya kalau misalkan dengan IPS saat ini masih membagikan 20%, maka dividen per lembar sahamnya yaitu Rp220 per lembar saham dengan potensi dividen yield 5%. Ya, jika DPR-nya sama dengan di tahun ini ya, di tahun 2023 ini, di pertengahan tahun 2023 ya. Nah, jadi idealnya sih saya perhitungkan ya sekitar 50% lah ya, 50% dari laba bersih saham Jasa Marga. Ya, semoga saja bisa membagikan dividen payout ratio 50% ya dari IPS-nya. Yaitu dividennya berpotensi membagikan 549 per lembar saham dan ini saya rasa sudah cukup oke. Ya, DPR-nya tidak terlalu besar dan dividen per share-nya juga di sini saya rasa cukup menarik ya, cukup menarik dan bisa saja membuat harga saham Jasa Marga juga ikut naik ya guys ya, dengan potensi dividen yield sekitar 11% jika bisa membagikan dividen payout ratio 50% dari laba bersih yang didapatkan oleh saham Jasa Marga ini ya guys ya. Gimana guys menurut teman-teman, apakah saham Jasa Marga ini bisa membagikan dividen besar? Boleh tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan support channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.